Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Wa innal ahsanal hadis kitabullah wa khairul hadi hadisina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa bisanatil muttasil ilal imami muallif rahimakumullah wa dannafa wa bi darini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul hadiyatu wal arbaun ila iza radallahu bi abdin khairan yufaqihu fid din wa zahadahu fid dunya wa nasar wa basaru bi uyubin nafsihi. Makalah yang ke-41 ya, dari bab ketiga ini ya, qila dikatakan oleh kemarin yang di atas yaitu Ibnu Abbas, iza aradallahu bi abdin khairan, iza aradallahu bi abdin khairan, jika Allah menghendaki kepada seorang hamba itu kebaikan kamilan, kebaikan yang sempurna ya, punya keimanan yang sempurna, kebaikan amal soleh yang sempurna ya, faqihu fiddin, maka dia berikan pemahaman tentang agama ya, usuluhu wa furu'uhu fi usulihi wa furu'ihi, dia paham tentang agama baik masalah yang pokok maupun yang furu' maupun yang cabang. Wahadahu fid dunya ya, dan dia zuhud terhadap dunia. Wa basaruhu fi uyubin nafsi, dia dapat mengetahui, dapat melihat daripada kekurangan-kekurangan dirinya. Tiga hal di mana jika Allah SWT menginginkan ya seseorang itu menjadi seorang yang baik ya, dikatakan oleh Ibnu Abbas, iza radallahu bi abdin khairan ya, kebaikan yang sempurna ya, faqahu fiddin, maka Allah akan berikan pemahaman tentang masalah agama, usuluhu au furu'uhu ai fi usulihi au furu'ihi ya. Jadi kalau seorang itu Allah kehendaki menjadi orang yang baik ya, yang pertama adalah ya Allah berikan dia pemahaman tentang masalah agama baik daripada pokok atau juga cabang-cabang baik yang wajib maupun yang sunnah-sunnah. Artinya bahwasanya pemahaman kita terhadap ilmu ya, pengertian kita terhadap ilmu adalah Allah Subhanahu wa taala yang memberikannya. Kewajiban kita adalah belajar. Ya, kewajiban kita belajar. Ya, gitu. Jangan sampai udah gua belajar lama-lama bisa ada enggak ngerti-ngerti juga. Pemahaman itu adalah Allah yang berikan. Ya, ilmu pemahaman Allah. Yang wajib bagi kita belajarnya, hadirnya ya di tempat-tempat ilmu. Ya, jangan kita ya udah merasa belajar mulu, nggak paham-paham, nggak pintar-pintar. Ya, nah, jadi wajibnya adalah belajar dan mengikuti syarat-syarat ya untuk kita memahami sesuatu ilmu. Ada ya. Nah, jadi nih ya, yang pertama ya, kalau Allah menghendaki orang itu menjadi orang yang baik, orang yang paham tentang agama, maka Allah akan berikan pemahaman. Itu ya. Nah, wajib kita adalah menuntut ilmu. Ya, menuntut ilmu ya, sudah wajib ya menuntut ilmu ya. Adapun pahamnya, pengertiannya itu Allah yang berikan. Tapi juga kita ikuti syarat-syaratnya. Cuman habis belajar ditaruh tidur, besok bawa lagi taruh tidur. Ya, nggak paham-paham juga, kita ikuti syaratnya. Di rumah kita mutolaah lagi, ya kan? Dengan banyak kita mohon kepada Allah, bangun malam minta biar Allah berikan kecerdasan, bangun malam
Ya, kalau untuk anak-anak kita yang masih muda-muda itu ya, dia puasa Senin Kemis. Itu ya, dia puasa Senin Kemis ya. Ada juga yang kita diajarin sama guru kita, bacalah kita salawat kepada Rasul, terutama sholat Al-Fatih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadil Fatihil lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa. Nasil haqqo bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Itu baca surat Al-Fatih, ayat salawat Al-Fatih. Al-Fatih akan membuka semua apa yang terkunci, apa yang terhambat daripada keinginan kita, kemauan kita, terutama mendapatkan ilmu, ya itu akan terbuka. Jadi ya dikatakan oleh Ibnu Abbas, man za'aradallahu bi 'abdin khairan yufaqihu fid din fil usuli wa furu'ihi. Kalau Allah menghendaki seorang itu ya paham ya menjadi orang baik, paham tentang agama ya dapat melaksanakannya ya, maka Allah yang memberikan pemahaman. Kewajiban kita belajar dan ikuti ya syarat-syaratnya ya. Kalau pengen ilmu kan ilmu dapat ya syaratnya ya. Ada lagi kita diajari nama guru kita bacalah surat Yasin 41 kali ya. Tapi kalau kita habis belajar taruh besok balik lagi bawa lagi itu ilmu. Nggak tahu halaman berapa ya, itu di rumah kagak dibuka, nggak dimutolaah ya. Itu ya kita yang udah tua ini ya kita amalin itu ya syarat-syarat yang menuntut ilmu itu ya, ya Allah yang berikan itu ya. Syed Sabik mengatakan bahwa kita menuntut ilmu syarat-syarat itu ada 6 ya, zakain wa hirsin wa ijtihadin wa dirhamin wa suhbati ustazin wa tuli zamanin ya. Syarat menuntut ilmu zakain punya kecerdasan, kita semua punya kecerdasan ini ya, kalau orang bilang nggak ada ya. Wa hirsin artinya rakus. Kalau sama duit jangan rakus, tapi sama ilmu harus rakus. Rakus apa sih ya, semuanya mau ya, belajar fikih dibaca, tauhid fikih, tauhid tasawuf semua dibaca, di rumah dibaca lagi ya rakus ya. Habis belajar di sini di rumah dibaca lagi rakus ya. Kalau sama dunia sama duit nggak boleh rakus ya, sama makanan rakus banget makanan. Tapi kalau sama ilmu ya ada Said Sabit ya wahirsin ya, belajar jangan males artinya ya. Yang muda-muda nih ya belajar jangan males gitu ya. Hirsin ya wajtihadin sungguh-sungguh, jangan main-main ya, jangan main-main ya. Wadirhamin ya, dirham duit, karena yang belajar tuh harus beli buku ya. Kalau yang jauh pakai transport ya. Orang tua dan urusannya duit buat anak-anaknya ya. Wasuhbati ustazin ya, ada gurunya ya. Belajar itu pakai guru, jangan di YouTube. Di YouTube hanya untuk memperluas pengetahuan kita. Kita udah punya dasar ya kan, nih rukun ini, rukun sholat begini, rukun daripada wudhu begini, caranya begini. Tapi kita lihat di YouTube kok beda ya. Kok cara dirinya beda ya, santakapnya beda. Itu memperluas pengetahuan kita. Oh kalau gitu ya ada mazhab yang ya demikian tentang kita ya. Jadi kita biarin dia urusan ya itu. Jadi nggak ada perselisihan ya. Zakain wa suhbati ustazin wa tuli zamanin, dan waktunya lama ya, waktunya lama ya, yang baru setahun 2 tahun udah pengen jahoti ya, udah pengen pinter aja biar udah lama ya, itu lama ya. Para ulama itu ya, lama dan jaraknya jauh, berpuluh-puluh kilo belajar ya, belajar kilo itu ya.
Nah itu ya. Nah jadi ya dikatakan ya oleh Ibnu Abbas ya Allah menghendaki kepada seorang hamba itu Allah yang berikan pemahaman. Allah berikan pemahaman ya. Maka ada juga yang disebut ilmu laduni ya, ilmu laduni yang langsung diberikan oleh Allah. Nah, itu ya. Nah, itu yang pertama. Ya, yang kedua zahadahu fid dunya. Ya, zuhud terhadap dunia. Ya, zuhud terhadap dunia. Ja'alahu qalbu khalian minhu yaduhu. Ya, tidak ya terlalu rakus dengan dunia, tapi dia zuhud ya, menerima apa adanya, redho apa adanya. Dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya udah dia nyari duit, dapat, ya udah gitu. Ya, dia redho apa yang Allah sudah berikan. Wa basyaru bi uyubi nafsihi ya. Dia dapat mengintrospeksi dalam dirinya. Ya, dia lihat daripada kekurangan-kekurangan dirinya. Ya. Jadi kita lihatlah kekurangan diri kita, jangan melihat kekurangan orang lain. Jangan melihat kekurangan orang lain. Ya, itu kekurangan kita. Kita memandang orang lain lebih baik daripada kita. Ya, orang lain lebih baik daripada kita. Gitu. Kita banyak kekurangan. Ya, kelihatan kita lihat kepada yang anak muda. Ya, masih jalan ya. Jadi lebih baik dari kita. Kenapa? Dia dosanya masih kecil. Umurnya baru masih muda. Kalau kita tua gini, dosa kita banyak kan. Ya, itu. Jadi kita lihat gitu ya. Itulah ya daripada ya dikatakan oleh Ibnu Abbas ya, ilmu itu Allah yang memberikan pemahaman sehingga itu orang itu menjadi orang yang baik, orang yang soleh karena dia paham dan dia laksanakan apa yang dipahami itu daripada ilmu baik usuluddin maupun furu'uhu, baik usuluhu maupun furu'uhu, baik dasarnya, pokoknya maupun cabang-cabangnya dia paham ya, dan dia amalkan, dia laksanakan ya. Yang kedua adalah dia zuhud terhadap dunia, dia merasa cukup redho apa yang Allah berikan. Ya, apa yang Allah berikan udah dia redho cukup. Ya, nggak pakai ya mengejar-ngejar sampai nggak tidur, nggak sembahyang, berduit. Ya, itu ya. Tapi orang yang zuhud sudah cukup. Ya, cukup. Ya, dan ubasyaru bi uyubin nafsu binafsihi ya, dia bisa lihat dalam dirinya kekurangan dirinya. Itulah makalah yang ke-41 ya. Kemudian dilanjutkan wa maqalatu saniyatu wa arbaun ya, di baris kedua ya, di halaman 17 ya. Makalah yang ke-42 an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallam, annahu qala, gunya Rasulullah sallam bersabda, hubbiba ilayya min dunyakum salasun at-tibu wan nisa'u wa ju'ilat qurratu aini fis sholati. Rasulullah SAW bersabda ya, dalam makalah yang ke-42 ini dari Rasulullah SAW bersabda, hubbiba ilayya minad dunya salasun at-tibu wa nisa'u wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. 3 ya, hubbiba ilayya, yang ku sukai, yang ku senangi ya, min dunyakum, daripada duniamu ya, dunia daripada dunia ya, mahbubatukum ya, mimma bainas samawati, daripada yang kucintai ya, daripada apa dunia kamu ya, antara langit dan bumi ada 3 ya. Rasulullah cinta ya kepada yang dunia, yang sifatnya semacam materi itu ada 3 ya.
Wahadzal fisal usulul lati, ya, dikatakan di sini bahwasanya wahadzal fisal allati waqad li Rasulillah sallallahu laysat minad dunya fi syai'in ya anna kulla makana lillahi laysa minad dunya, ya. Yang Allah, yang Rasulullah cintai di sini, yang dimaksud oleh Rasulullah cintai ini daripada dunia kamu itu adalah laisat minad dunya, bukan berarti sangat cinta kepada dunianya, ya. Semua itu karena Allah Subhanahu wa taala. Ada 3, ya, yang Rasulullah cintai, ya. Yang pertama at-tibu, ya, tibu, ya. Ya, sini masuk ke tibu, ya, minyak wangi. Rasulullah sangat suka dengan minyak wangi. Oh, ya. Padahal Rasulullah SAW badannya sendiri sudah wangi. Ya, Rasulullah badannya sudah wangi, keringatnya wangi. Tapi Rasulullah sangat juga cinta kepada minyak wangi. Rasulullah keringatnya wangi, ya. Orang berebut kalau keringetannya itu gosok, ya. Wangi Rasulullah. Ya. Tapi Rasulullah cinta suka dengan minyak wangi, gitu, ya. Itu badan kita keringat kita wangi kan? Minyak wangi. Tapi kita masih nggak mau juga beli minyak wangi, ya. Pakai minyak wangi mau ke masjid, mau sholat, ya, kumpul orang, beli minyak wangi. Minyak wangi cuma 15.000 paling, ya. Rasulullah aja suka pakai minyak wangi. Padahal Rasulullah badannya aja udah wangi, keringatnya dia wangi, tapi selalu pakai minyak wangi. Kita harus ikuti kesenangan Rasulullah dengan pakai minyak wangi. Tidak 15.000 cuma, ya. Wangian pada Rasulullah SAW, ya. Ya, itu, ya. Nah, di mana, ya, Imam Barzanji dalam Maulid berjanjinya dia katakan di sini, ya, wa arquhu kallu'lu'i wa arquhu atyabu minan nafahatil miskiyah. Kata Imam Barzanji, dirawi berjanjinya, wa arquhu kallu'lu'i. Keringat Rasulullah seperti mutiara, ya, kelihatan mutiara bersinar, ya, gitu. Wa arquhu atyabu minan nafahatil miskiyah, ya. Baunya, wanginya atyabu minan nafahatil miskiyah, lebih wangi daripada minyak wangi nomor 1. Tuh, keringat Nabi, ya. Keringat Nabi, badan Nabi itu wanginya lebih wangi daripada minyak wangi dari minyak misik, yaitu minyak wangi yang nomor 1, itu, ya. Ya. Tapi Nabi masih suka dengan minyak wangi, ya. Ibu, ya, suka minyak wangi, ya. Ada ikutin dah, ittiba, namanya ngikutin sunnah Rasul, minyak wangi sunnah Rasul, karena Rasul selalu pakai minyak wangi, Rasul senang, ya. Bayajidu min hasairul yaumi raihatan abhariyah, ya. Maka bagi orang yang bertemu kepada Rasulullah wa kana yusafihu masafiha biyadi syarifah, ya, di mana orang bertemu bersalaman kepada Rasulullah dengan tangan Rasulullah yang mulia itu, wa wajidu min hasairul yaumi raihatan abhariyah, seharian penuh wangi itu melekat di tangan orang yang bersalaman dengan Rasulullah. Nempel, ya, iya, ya, bau badannya bau daripada keringatnya aja udah lebih wangi daripada minyak wangi miskiyah, minyak wangi yang nomor 1. Tambah lagi pakai minyak wangi lagi, iya, ya, nggak pakai minyak wangi aja orang bersalaman kepada Rasulullah itu, ya, baunya seharian nggak hilang. Kemudian dikatakan juga oleh Imam Barzanji, wa yadauha ala ra'si syabiyyi wa yu'rafu mashu lahu min baini syabiyyi wa yudra, ya. Wa yadau ala ra'si syabiyyi, kalau Rasulullah mengusap muka, mengusap kepala anak-anak, kepada anak yatim, pada anak-anak, ya, maka yu'rafu mashu lahu min baini syabiyyi, orang tahu, ya, bahwasanya anak itu habis diusap oleh Rasulullah. Diusap nih, ya,
pagi jam 7 ya anak itu jalan dah ya jam 8 jam 9 itu orang tahu tuh wah ini anak baunya nih habis diusap sama Rasulullah ya, ya baunya bau Rasulullah orang tahu nih anak habis diusap oleh Rasulullah karena wanginya itu ya Rasulullah udah mempunyai badan keringat wangi semua tapi Rasulullah katakan dirinya dia senang dengan minyak wangi. Yang kedua wanita ya Rasulullah senang dengan ya wanita yang soleha ya wanita yang soleha. Maka kita di rumah hendaklah jadikan istri kita menjadi yang soleha, anak-anak kita jadi anak yang soleh. Ya, didik anak kita kewajiban kita mendidik ya daripada istri kita, anak kita menjadi ya anak yang soleh soleha, istri kita menjadi yang soleh. Rasulullah senang dengan wanita yang soleha. Wajuliat qurratu aini fi shalah ya wajuliat qurratu aini fi shalah dan Allah ya senang saat dia sholat. Rasulullah ya kalau lagi agak bingung maka dia sholat. Jadi, sholat itu akan membawa ketenangan. Ya, nah ini kita pun gitu lagi ya hati nggak enak apa ya sholat. Ya itu kalau jelas sholat fardu udah jelas ada waktunya kali jam 10 nggak enak gitu gimana ya sholat jangan ngadu sama orang. Ya nggak enak ngadu sama orang juga nggak enak banget ini. Itu emang orang pada ngaji dulu. Ya lagi nggak enak sholat duha. Ya sholat duha udah sholat mutlak. Sholat mutlak kapan aja kecuali tengah hari nggak boleh sama maghrib nggak boleh. Ya itu ya 3 nih ya daripada kesenangan Rasulullah SAW yang kita harus ikuti juga. Ya, karena Rasulullah memberikan contoh. Yang pertama, pakailah minyak wangi. Kita mau sholat, dia pakai minyak wangi. Ya, kita mau keluar, mau berjamaah, pakai minyak wangi. Ya, kita mau bertemu dengan orang, pakai minyak wangi. Ya, karena kalau kita minyak wangi, kita bersih, habis mandi, enak, seger. Gitu ya. Kedua, didik anak kita, istri kita menjadi anak soleh. Ya. Dan hendaklah kita selalu ya sholat ya kita ya hadis allati waqa'a bi Rasulillah SAW yang 3 hal ini ada dalam diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian ya selanjutnya ya ada ya makalah yang ke-42 ya. Selanjutnya ya itu. Mana makalah yang 42? Oh ya ini masih 42 ya di mana Rasul katakan ya 3 hal yang ada dalam diri Rasulullah SAW. Wa kana ma'ahu ashabuhu radhiyallahu anhum julusan. Rasulullah mengatakan bahwasanya 3 hal yang dia sukai itu yang pertama minyak wangi, yang kedua wanita yang soleha, dia terlalu tenang ya mendapatkan ketenangan di kala sholat. Dia bicaranya itu di depan sahabat-sahabat. Wa kana mahu ashabuhu julusan ya lagi kumpul gini julusan pada lagi duduk kumpul ya kata Rasulullah aku ya menyenangi 3 hal ya yaitu minyak wangi, wanita, kemudian ya sholat ya di depan sahabat-sahabat ya itu duduk. Faqala Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu ya kemudian Abu Bakar Siddiq ya berkata ya sodakta ya Rasulullah benar kau Rasulullah ya benar kau Rasulullah ya wa hubbiba ilayya minad dunya salasun kata Abu Bakar Siddiq saya juga punya kesenangan ya
Ya, yang ku senangi ya di dunia ini juga saya yang ku senangi ada 3 juga. Ya, Rasulullah tadi 3 ini, maka Abu Bakar Siddiq saya juga punya yang ku senangi 3 hal ya yang ku senangi ya. Bagaimana Rasulullah senang 3 hal. Ya, maka sahabat ya Abu Bakar Siddiq ya benar kau Rasulullah. Saya juga punya kenangan saya 3 kata Abu Bakar Siddiq. Apa itu? Ya, an-nazru ila wajhi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang pertama kata Abu Bakar Siddiq yang tak pernah kulupakan yang sangat kusenangi yang pertama adalah an-nazru ila wajhi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku memandang wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar Siddiq ya yang sangat disenangi ada yang pertama memandang wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada ya. Ini memandang Rasul. Kalau seharian nggak memandang, hasilnya gimana? Oh, ya ada ya. Makanya mata kita ini gunakanlah ya para Abu Bakar Siddiq senang memandang Rasul. Ya. Kita pun juga mata kita ya hendaklah kita selalu gunakan kepada hal yang baik. Ada 4 yang mata kita pandang kita dapat pahala. Ya, ada 4 kita memandang aja gitu. Ya, itu dapat pahala. Ya. Yang pertama memandang orang tua. Kalau masih ada orang tua kita pandang. Orang tua kita udah tua ya. Kita harus berbakti padanya. Kita pandang itu dapat pahala. Yang masih punya orang tua taat pada orang tua. Ya. Yang kedua memandang Al-Quran lihat aja situ ya. Itu dapat pahala. Kita buka kita baca dapat setiap huruf 10 pahala. Itu. Yang ketiga memandang Ka'bah kita pandang aja. Yang umroh, yang haji duduk aja udah capek mau tawaf siapa udah. Duduk lihat orang tawaf, pandang itu Ka'bah, itu pahala. Ya. Yang keempat memandang guru, ulama, pandang ulama. Ya, kita ngaji, kita dengerin, kita pandang aja, itu udah dapat pahala. Jadi kita pandang, itu dapat pahala. Apalagi kita ikut taklimnya, pengajiannya, ya kita duduknya aja 1 jam itu udah dapat. Ya, sama nilainya dengan sholat ya 1000 rakaat. Ya. Kita duduk 1 jam beri talim sama kita ya menengok orang sakit 1000 orang sakit nilai pahalanya banyak ya. Nah, Abu Bakar Siddiq ya pernah lepas pandangannya kepada wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa infaqu mali ala Rasulillah kata Abu Bakar Siddiq yang kedua yang aku sangat senang infaqu mali aku infakkan hartaku ala Rasulillah SAW kepada Rasulullah SAW ya untuk ya perjuangan ya untuk lain-lain ya dia sangat senang ya berinfak ya pada Rasulullah SAW ya dulu kan suatu saat akan terjadi perjuangan peperangan Rasul kumpulin siapa yang mau berinfak datang ya Umar bin Khattab datang ya, bawa hartanya Rasul tanya ya wahai Umar bin Khattab berapa yang kau infakkan hartamu kata Umar bin Khattab separuh dari harta saya infakkan separuh ya. Kalau kita berinfak berani nggak separuh dari duit yang ada kita? Iya, Umar bin Khattab dan separuh. Ya, nggak begitu lama datang lagi Abu Bakar Siddiq. Ya, Abu Bakar Siddiq datang lagi ditanya oleh Rasul, apa yang kau bawa? Berapa yang mau infakkan? Kata Abu Bakar Siddiq, semua harta saya infakkan untuk perjuangan. Semuanya, nggak ada yang tinggalin. Rasul tanya, apa yang kau tinggalkan di rumah? Yang kau tinggalkan, yang ada di rumah adalah Allah dan Rasulnya. Artinya dia berserah diri seutuhnya kepada Allah dan Rasulnya. Nggak pakai bingung, duit habis. Nah, kalau kita kan udah mau bingung aja duit.
Tuh, ya. Maka ini dikatakan sini infaqu amali ala rasulillah. Ya, aku ya infakkan hartaku untuk perjuangan pada Rasulullah itu. Ya. Yang ketiga adalah mana Abu Bakar Siddiq mengatakan antakuna matai tahta Rasulullah SAW. Aku senang ya anakku, dua anakku dinikahi oleh Rasulullah SAW. Setelah mendengar kata-kata daripada ya, Abu Bakar Siddiq, faqala Umar bin Khattab ya radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab kemudian berkata lagi, sodakta ya Abu Bakar Siddiq, benar kau ya Abu Bakar Siddiq, benar ya. Wa hubiba ilayya minad dunya salasun, kata ya Umar bin Khattab, saya juga cinta kepada tiga hal. Rasulullah cinta pada tiga hal, Abu Bakar Siddiq cinta pada tiga hal. Kata Umar bin Khattab, saya juga punya, katanya, ya juga cinta kepada tiga hal. Ya, gitu. Apa ya? Ya tiga hal yang dicintai, yang selalu dilaksanakan oleh Umar bin Khattab. Ya, yang pertama dikatakan al-amru bil ma'ruf, ya, wan nahyu anil munkar. Yang pertama adalah ya di mana al-ma'ruf, al-amru bil ma'ruf, senang memerintahkan kepada kebaikan. Senang memerintahkan kebaikan. Wan nahyu anil munkar, dan mencegah daripada kemunkaran. Ya, senang ya al-ma'ruf bil memerintahkan kepada kebaikan. Kita harus senang dia mengajak orang-orang, ajak ngaji, ajak berinfak, ajak. Tapi kita duluan, jangan ngajak orang aja berinfak, kita kagak nggak berinfak, kita duluan, ya. Nih, ya Umar bin Khattab, ya senang ajak aja, mari berbaik berjamaah, ajak, ya, ajak kita nih, ya, mencegah juga dari kemunkaran, ya. Kalau ada kemunkaran, ada kemaksiatan, kita harus cegah, gitu ya. Jadi harus kita cegah, ya, gitu ya. Wasaubul khalaqu, ya, di patah dua-duanya kho dan lam patah, ya. Wasaubul khalaq, dan memakai baju yang lusuh, nggak pakai mewah, ya, nggak pakai mewah, ya, udah ya. Itu ya kesenangan daripada Umar bin Khattab, ya, ya. Kemudian ya, faqala Utsman radhiyallahu ta'ala anhu, sodakta ya Umar, ya. Kemudian Utsman bin Affan ya berkata lagi, ya, sodakta, benar kau ya Umar bin Khattab, benar kau, ya. Wa hubbiba ilayya minad dunya salasun, kata Utsman, saya juga punya tiga yang kucintai, ya. Saya juga punya tiga yang kusenangi, ya. Gitu. Apa yang selalu senang dia lakukan, ya? Tiga hal yang paling dia senang dilakukan: isbahul ji'an, memberi makan orang yang lapar, kepada orang miskin, ya, berikan makan. Tuh, Utsman bin Affan, ya, selalu memberikan makan, ya, itu ya. Kiswatul uriyan, ya, pakaian yang tidak baik. Watilawatul Quran, selalu membaca Al-Quran, ya. Itu Utsman bin Affan, ya, selalu ya bersedekah, selalu beri makan orang yang ya lapar, pakaian juga yang sederhana. Padahal Utsman bin Affan orang yang kaya, ya, orang kaya, ya. Watilawatul Quran, ya, senang membaca Al-Quran, ya. Waru ya diriwayatkan annahu fatul Quran fi rakaataini fil lail. Jadi diriwayatkan Utsman bin Affan itu selalu menghatamkan Al-Quran di dalam sholat malam 2 rakaat. 2 rakaat hatam. Mas bayang tahajud gitu 2 rakaat, ya, itu langsung hatam. Nih Utsman bin Affan, ya,
khatmul Quran fi rakaataini fi shalah. Itu. Kita baca wadduha aja panjang banget. Ya. Capek kadang-kadang. Tapi Utsman bin Hatam ya, Utsman bin Utsman ini sini ya, dia selalu hatam 2 rakaat hatam. 2 rakaat hatam. Ya, makanya dia senangnya ya baca Al-Qur'an. Ya. Inilah ya gimana para ya sahabat-sahabat ya dalam hidupnya mempunyai kelebihan-kelebihan ya ada daripada 3 hal. Ya, qala Ali radhiyallahu ta'ala anhu ya. Kemudian Sayyidina Ali berkata nih ya sahabat ya daripada tempatnya nih kata Sayyidina Ali shadaqta ya Utsman. Benar, kau Utsman benar ya. Hubbiba ilayya minad dunya salasun. Ya. Saya juga punya 3 juga katanya. Kau punya 3, saya juga punya 3 yang ku cintai, yang ku senangi. Ya. Ya, jangan minat dunia. Tidak. Yang pertama, khidmatud dhaif. Ya, aku selalu melayani tamu. Kalau tamu dilayani, ya. Yang ada tamu cemberut aja. Iya, ada tamu udah curiga aja mau ngapain ini orang. Pinjam duit apa mau pinjam duit apa mau minta amal, biar curiga kagak. Ya, tamu terima dengan baik, masuk, duduk, nanyain mau makan apa, minum apa. Iya. Atau kita langsung keluarin. Jangan ada tamu curiga aja. Ada tamu diajak ngobrol aja. Enggak dikeluarin air. Ya, enggak dikeluarin air. Ya. Nah, itu. Ya. Nah, dia senang nih. Ya, lalu malah khidmah ya kepada tamu. Ya. Wasaumu fi syaih. Dia berpuasa di waktu musim panas ya. Di waktu syiddatil har ya, di waktu panas ya selalu berpuasa. Ya, panas di sono nggak kayak panas di sini. Ya, kalau panas di Arab ya di Timur Tengah kita nggak bisa jalan. Ya, kalau kayak sedang panasnya ya. Dan itu begitu panasnya ya. Kemudian wadarbu ay al-ada bisayfi fi ma bainam kadzalik ya. Dan ya dia akan selalu berperang ya, berada paling depan ad-darbul adab ya, memenggal leher pada musuh ya dengan pedangnya. Artinya dia berani, dia selalu ada terdepan, selalu dia ya semangat untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini 3 hal daripada Sayyidina Ali. Ya, sampai situ besok kita lanjutkan ya, bisa tandain itu. Ya, di mana kemudian ya malaikat Jibril juga besok ya akan ya bergabung di situ. Ya, inilah ya makalah kita yang ke-42. Ya, besok masih kita lanjutkan. Malaikat Jibril juga punya 3 hal yang sebenarnya. Ya. Astaghfirullah, alhamdulillah, ma'budallah, ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala sadatina sahabi sayyidina rasulil ma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wafi ni'amaka mazidah. Ya rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali al-karim al-azimi sultani. Allahumma na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yahsha wa min nafsin la tasba wa min du'ain la yustajabu lah. Allahumma اهدنا بهداك واجعلنا مما يسارع في رضاك ولا تجعلنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. الله نعوذ بك من الهم والحزن، نعوذ بك من العجز والكسل، نعوذ بك من الجبن والبخل، نعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shallallahu Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.